Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada pembelajaran pada hari ini. Saya Revina Adelia selaku perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Ayu Sadia, yang kedua ada saya sendiri, Revina Adelia, yang ketiga ada Surtianingsih Widyasuti, yang keempat ada Sita Novitasari, dan yang kelima adalah Rizal Prasetyo. Langsung saja kita mulai menuju ke latar belakang. Sebentar. Baik. Latar belakang. Biologi sel adalah ilmu yang mempelajari sel, baik pengertiannya maupun organela yang ada di dalam sel serta fungsinya. Sel adalah unit terkecil dari kehidupan. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke. Sel dalam bahasa Latin cellula yang artinya bilik kecil yang di dalamnya mengandung komponen protoplasma. Berdasarkan jumlah, sel organisme dikelompokkan menjadi organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Berdasarkan struktur ultraselnya, maka dijumpai organisme eukariotik dan organisme prokariotik. Bila dikombinasikan, maka terdapat organisme eukariotik multiseluler, contohnya adalah manusia, dan organisme eukariotik uniseluler, contohnya adalah yeast. Organisme prokariotik hanya dijumpai yang uniseluler, contohnya adalah bakteri. Next. Rumusan masalah. 1. Bagaimana relevansi penerapan ilmu biologi sel dengan kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat, dalam penelitian yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Biologi Sel dalam Dunia Kedokteran Modern. 2. Bagaimana relevansi penerapan ilmu biologi sel dengan kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat, dalam penelitian yang berjudul Hubungan Usia Ibu dengan Kejadian Sindrom Down. Dan yang ketiga, bagaimana relevansi penerapan ilmu biologi sel dengan kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat, dalam penelitian yang berjudul Pengembangan layanan diagnosis genomics di bidang kesehatan reproduksi. Next. Tujuan. Satu, untuk mengetahui relevansi penerapan ilmu biologi sel dengan kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat dalam penelitian yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Biologi Sel dalam Dunia Kedokteran Modern. 2. Untuk mengetahui relevansi penerapan ilmu biologi sel dengan kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat dalam penelitian yang berjudul Hubungan Usia Ibu dengan Kejadian Sindrom Down. Dan yang ketiga, untuk mengetahui relevansi penerapan ilmu biologi sel dengan kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat dalam penelitian yang berjudul Pengembangan layanan diagnosis genomics di bidang kesehatan reproduksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sita. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah bagian pembahasan. Untuk yang pertama, dari penelitian yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Biologi Sel dalam Dunia Kedokteran Modern. Perkembangan biologi, biologi sel, dan biologi molekular. Biologi mempelajari makhluk hidup atau mengkaji secara umum kehidupan hewan dan tumbuhan termasuk aspek morfologi, fisiologi, asal-usul, perkembangan, penyebaran kehidupan hewan dan tumbuhan dalam satu daerah. Kemudian biologi sel adalah ilmu yang mempelajari sel baik pengertian maupun organela yang ada di dalam sel serta fungsinya. Sedangkan biologi molekuler adalah ilmu yang mempelajari sel baik pengertian maupun organela di dalam sel serta fungsinya sampai ke aras molekul penyusunnya. Next. Selanjutnya adalah sejarah pemanfaatan teknologi biologi sel dalam menunjang perkembangan dunia kedokteran. Di sini terdapat tabel peristiwa sejarah pemanfaatan teknologi biologi sel dalam menunjang perkembangan dunia kedokteran. Seperti pada tahun 1882, terjadi peristiwa kromosom ditemukan di larva salamander. Tahun 1918, Sir Alexander Fleming menemukan antibiotik penisilin. Kemudian tahun 1940 sampai 1950 terjadi peristiwa penemuan struktur rantai ganda deoksiribonucleic acid atau DNA oleh James Watson dan Francis Crick tahun 1953. Selanjutnya tahun 1963 terjadi peristiwa pengkodean material genetik. Lalu tahun 1971 terjadi
perusahaan bidang bioteknologi pertama di California. Tahun 1979 terjadi peristiwa produksi hormon pertumbuhan. Tahun 1983 pertama kali pemetaan darah untuk mencegah transmisi AIDS. Kemudian tahun 1980 sampai 1990 terjadi peristiwa perkembangan teknologi DNA rekombinan dengan mengekstrak DNA dari organisme. Tahun 1986 pembuatan vaksin hepatitis, 1991 terapi gen pada pasien kanker, tahun 1997 terjadi cloning gen, dan akhir 1990 sampai awal 2000 terjadi penggunaan sel punca untuk penelitian, dan tahun 2002 terjadi peristiwa vaksin untuk pengembangan kanker serviks. Next. Selanjutnya adalah pemanfaatan bioteknologi di bidang kedokteran modern. Di dalam bidang kedokteran modern, pemanfaatan bioteknologi diantaranya dimanfaatkan untuk rekayasa genetika, pembuatan hormon insulin, cloning, pembuatan antibiotik, pembuatan vaksin, teknologi plasmid, DNA rekombinasi, fusi sel atau hibridoma, antibodi monoklonal, dan sel punca atau sistem sel. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Surtianisi. Ya, terima kasih. Kategori sindrom Down non-junction berkaitan dengan usia ibu. Meiosis atau peristiwa pembentukan gamet, dalam hal ini sel telur, telah dimulai sejak seorang anak perempuan masih dalam kandungan ibunya. Fase pertama dimulai dan rekombinasi selesai sebelum kelahiran. Dalam keadaan seperti itu sampai menjelang ovulasi. Ketika oosit primer mengalami ovulasi, meiosis dilanjutkan, dan pembelahan pertama selesai menghasilkan oosit sekunder. Pada tahapan ini, meiosis tertunda lagi, dan masih dalam kondisi tersebut sampai ada penetrasi spermatozoa ke dalam oosit sekunder. Selanjutnya. Pembelahan meiosis yang kedua terjadi sesaat sebelum inti sel telur dan inti sel sperma bersatu membentuk zigot. Oleh karena itu, usia ibu yang hamil berkaitan dengan lamanya tertahannya proses meiosis. Lamanya waktu memungkinkan kerusakan protein-protein yang berperan dalam proses memisahnya kromosom. Hal ini sesuai dengan penelitian prevalensi sindrom Down berdasarkan usia ibu hamil yang dilakukan oleh American Society of Genetics. Terdapat hubungan antara usia ibu kejadian sindrom Down. Usia ibu lebih dari 35 tahun meningkatkan risiko untuk melahirkan anak dengan sindrom Down 12 kali lebih besar daripada usia ibu. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ayu Sadriah. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan pengembangan layanan diagnosis genomics di bidang kesehatan reproduksi. Yang pertama, definisi genomic medicine dan kesehatan reproduksi. Genomic medicine merupakan salah satu disiplin ilmu kedokteran yang melibatkan penggunaan informasi genomik setiap individu sebagai bagian dari perawatan penyakit, meliputi diagnosis, monitoring, serta terapi yang tepat sesuai dengan kondisi dan informasi genomik individu tersebut. Genomic medicine kadang dikenal juga dengan istilah personalized medicine. Menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan sehat sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial. Selanjutnya, kedua, kebutuhan genomic medicine di bidang kesehatan reproduksi. Terdapat berbagai macam penyakit akibat kelainan genetik yang biasanya merupakan berupa sindrom sehingga anak tersebut mengalami gangguan baik perkembangan, pertumbuhan, maupun hendaya sosial dan kognitif. Para klinisi di bidang medis memanfaatkan sebuah layanan yang disebut dengan diagnosis genomics. Teknologi tersebut dapat memeriksa puluhan bahkan ratusan gen yang diduga menjadi penyebab kelainan genetik tersebut dalam satu waktu. Selanjutnya, hambatan dan tantangan. 1. Pendidikan genetik untuk profesional kesehatan atau dokter, perawat, bidan belum banyak diajarkan dan masih sangat minim terintegrasi dalam kurikulum profesi kesehatan.
Kedua, banyaknya petugas kesehatan dan para klinisi di lapangan menganggap bahwa genetik merupakan penyakit yang diturunkan secara Mendelian dan hanya ditangani oleh pediatrik atau obstetrik. Ketiga, belum adanya regulasi dan manajemen sistem rujukan pasien dengan kelainan genetik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Revina Ardelia. Oke, untuk kesimpulan pada presentasi hari ini adalah masalah kesehatan yang diteliti memiliki keterkaitan dengan biologi sel. Berbagai persoalan terkait dengan pangan, sandang, papan, energi, lingkungan, bahkan sosial dapat diatasi dengan perkembangan biologi sel. Tak terkecuali bidang kesehatan masyarakat. Contohnya yaitu sindrom yang berhubungan dengan meningkatnya usia ibu saat hamil dan genomic medicine. Baik teman-teman, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ini ada pertanyaan masuk dari Nurul Kusuma Dewi. Izin bertanya, mengapa usia ibu lebih dari 35 tahun meningkatkan risiko untuk melahirkan anak dengan sindrom Down 12 kali lebih besar daripada usia ibu? Kepada teman-teman, jika ingin menjawab, dipersilakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Dewi. Mengapa usia ibu yang lebih dari 35 tahun meningkatkan resiko untuk melahirkan anak dengan sindrom Down 12 kali lebih besar daripada usia ibu pada biasanya? Jadi sebenarnya sindrom Down berhubungan dengan meningkatnya usia ibu saat hamil. Hal ini dikarenakan terjadi penuaan sel telur yang menyebabkan pembelahan sel selama meiosis menjadi non-disjunction, yaitu gagalnya kromosom homolog untuk memisahkan dari oosit primer sehingga terbentuk kromosom dengan jumlah abnormal yaitu kromosom 21 berjumlah 3 buah. Jadi, semakin meningkatnya usia ibu, yaitu seperti yang ditanyakan tadi pada usia yang lebih dari 35 tahun, maka akan mengakibatkan pula terjadi penuaan sel telur sehingga meningkatkan resiko untuk melahirkan anak dengan sindrom Down. Mungkin itu jawaban dari saya. Apabila teman-teman dari kelompok 2 ingin menambahkan, saya persilahkan. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya untuk melanjutkan presentasi.